Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan melakukan preview ya pertandingan yang akan berlangsung nanti malam jam 9, di mana Arsenal akan bertamu ke Craven Cottage ya, melawan Fulham gitu ya. Dan ini pertandingan yang menurut saya akan berjalan alot ya. Kenapa? Karena ini tim yang kenal dengan Arsenal ya. Saya bilang kenal dengan Arsenal karena saat ini ada 4 pemain, mantan pemain Arsenal yang bermain di Fulham ya. Ada Bernd Leno, Alex Iwobi, lalu Emil Smith Rowe dan Reiss Nelson gitu. Ya, nanti kita akan bahas pemain-pemain ini juga, tapi sebelum kita bahas preview pertandingan kita, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai pembahasan ini ya. Untuk Fulham sendiri, menurut saya ini tim yang tidak boleh diremehkan ya. Banyak yang bilang ini Arsenal B gitu ya tadi karena banyaknya pemain Arsenal, mantan pemain Arsenal yang bermain di sana. Tapi walaupun mereka ini mungkin isinya banyak pemain buangan Arsenal, tapi ini bukan tim yang kacang-kacang ya. Jadi ini tim yang menurut saya sangat kuat gitu ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mulai dulu dari berita cedera ya. Seperti biasa dalam preview ini kita akan mulai dari berita cedera. Sepertinya sih kalau dari konferensi persnya Mikel Arteta ini kayaknya nggak ada perubahan ya. Yang menjadi keraguan ini masih Calafiori dan Gabriel Magalhaes gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat tentang injuries ya, ada beberapa orang. Tentu saja ini pertandingan kedua dalam minggu ini ya, maksudnya pertandingan kedua dalam minggu ini. Jadi kami harus memonitor beberapa pemain. Kami telah melakukan sesi latihan. Kami akan melakukan sesi latihan besok. Jadi kita lihat bagaimana setiap orang nanti kondisinya hari Minggu. Tentang eh, bagaimana Arteta memperkirakan kemungkinan Gabriel apakah bisa main, sampai kita lihat pada sesi latihan besok, sangat sulit untuk mengatakan sesuatu. Calafiori juga sama. Ini ngomong-ngomong, ketika Arteta ngomong besok itu maksudnya hari Sabtu kemarin ya, secara kronologis karena wawancara ini dilakukan hari Jumat. Jadi kalau waktu Indonesia Barat itu kalau nggak salah hari Jumat jam eh, setengah tujuh kalau nggak salah ya. Jadi sekitar setengah tujuh hari Jumat. Jadi ketika Arteta ini ngomong besok, maksudnya hari Sabtu kemarin gitu ya. Apakah cedera Calafiori sedikit lebih lama jangkanya kalau dibandingkan dengan Gabriel? Kita harus melihat bagaimana mereka melakukan ya berevolusi. Kita harus melihat perkembangan situasi kali ya, ini untuk lebih tepatnya terjemahnya. Kita harus lihat perkembangan situasi dalam beberapa hari ke depan gitu. Ya, ini jadi untuk berita cedera itu ya kayaknya nggak ada yang lain lagi. Yang ini sisanya membahas tentang corner kick. Ya ini tentang Fulham dan bagaimana banyaknya pemain, mantan pemain Arsenal di sana. Tentang Emil Smith Rowe ya itu ya. Jadi untuk berita cedera dan hukuman bermain, saya rasa nggak ada yang kena hukuman bermain. Jadi cedera problemnya cuma dua orang itu aja ya, Calafiori dan Gabriel Magalhaes yang mungkin masih diragukan apakah bisa turun atau tidak gitu. Oke ya, kita lihat juga ini untuk Fulham ya. Untuk pemainnya ya ini ya, saya rasa pasti pemain seperti Leno, Iwobi, Emil Smith Rowe itu ingin menunjukkan bagaimana permainan mereka ini
tidak kalah bagus dengan para pemain Arsenal sekarang. Untuk Reece Nelson ini tidak bisa diturunkan ya karena dia adalah pemain pinjaman. Jadi apa namanya, klub asalnya ini masih Arsenal. Jadi Reece Nelson ini masih sebagai pemain Arsenal yang dipinjamkan saat ini ke Fulham. Jadi besok tentunya dia tidak boleh digunakan. Sama seperti musim lalu, David Raya itu juga tidak bisa dipergunakan melawan Brentford ya itu. Jadi Reece Nelson tidak bisa digunakan ini melawan Arsenal karena tadi uh, apa namanya, parent klubnya, klub asalnya ini masih Arsenal gitu. Apalagi ya, ya ini untuk cedera sebentar. Untuk cedera ini ada Harrison Reed, Joachim Anderson, oh Reece Nelson juga lagi cedera ya. Jadi ya tapi sebenarnya nggak ngaruh juga ya, karena ini yang dua pemain ini kayaknya bukan pemain inti. Lalu Reece Nelson juga nggak bisa dipakai. Jadi ya sebenarnya kalau kita bilang Fulham sendiri besok bisa memakai line up terkuat mereka minus Reece Nelson tadi sekali lagi karena pinjaman ya, dan juga lagi cedera gitu. Jadi ya mau nggak mau gimana pun emang Reece Nelson nggak bisa dipakai ya. Tapi untuk pemain lainnya saya rasa masih bisa dipergunakan. Untuk pemain yang paling berbahaya ini menurut saya bukan Emil Smith Rowe ya di Fulham ini, justru Alex Iwobi nih ya. Alex Iwobi ini dengan 5 gol dan 3 assist. Tentu saja Emil Smith Rowe perlu kita perhatikan, tapi kayaknya apa namanya, eh, ancaman terbesar ini datang dari Alex Iwobi dan dia bermain di sayap kanan. Jadi penjagaan kita di sayap kiri ini perlu lebih lebih perlu lebih berhati-hati gitu ya. Eh ya kita lihat juga untuk ini apa namanya? Sorry ya, kita lihat juga untuk 5 pertandingan terakhir ya. Ini mereka bisa berapa nih? 3 kali menang ya dari 5 pertandingan terakhir, 3 kali menang dan 1 kali seri, 1 kali kalah. Ya ini untuk kemenangannya sendiri juga golnya lumayan ya. Total mereka mencetak berapa nih? 2, 4, 5, 6, 9 gol ya di 5 pertandingan terakhir. Jadi tim yang sangat produktif juga gitu ya dalam pencetakan gol. Jadi ya ini nggak boleh diremehkan gitu. Ya itu jadi untuk Fulham ya. Kita lihat juga sorry sebentar. Ini ya untuk ini yang tadi saya sempat kelewatan ya. Fulham ini kita untuk head to head ya, head to headnya ini di 5 pertandingan terakhir itu ada berapa ini? 1 kali Arsenal itu menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Dan di musim kemarin ya, jadi ini musim 2023-2024 kemarin kita kalah loh di Craven Cottage ya, 2-1 gitu. Jadi sekali lagi ini tidak boleh kita remehkan gitu ya. Dan musim lalu kita nggak ada menang loh sama Fulham, eh, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Jadi ini mungkin saat yang terbaik bagi Arsenal untuk menunjukkan bahwa kita tim yang lebih baik gitu ya. Jadi ini harus menurut saya ya, ini ya untuk mepet Liverpool ya tetap harus menang ya. Liverpool sendiri juga harusnya bermain kemarin tapi ditunda ya melawan Everton karena ada badai gitu ya. Jadi karena kekhawatiran ada cuaca badai, Everton melawan Liverpool kemarin dibatalkan. Tapi ya mau nggak mau kita tetap anggap aja itu kemarin Liverpool menang. Jadi kita harus mepet mereka dengan kemenangan. Jadi ya ini sekali lagi akan menjadi apa namanya, permainan yang pertandingan yang menantang. Oke ya. Ya setelah kondisi untuk Liverpool Fulham ya, kita akan masuk ke pembahasan untuk perkiraan strategi ya. Oke sebentar. Oke untuk perkiraan strategi ini saya perbesar dulu. Oke ya.
kecilin dikit. Oke. Ya, oke. Untuk perkiraan strategi, saya rasa ini kita perlu. Saya di sini akan menganggap Gabriel Magalhaes dan Calafiori masih cedera ya. Karena kalau mereka nggak cedera, tentu kita akan menurunkan mereka. Tapi ya agar ekspektasi kita juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tinggi terhadap cedera pemain ini, saya akan anggap besok, sorry kok besok, nanti malam Calafiori dan Gabriel Magalhaes ini nggak bisa turun. Jadi ini akan saya tarik Gabriel, ya ini tadi kemarin saya masukin Miles Lewis Kelly ya. Jadi gimana ya? Untuk di back ini yang pasti Saliba ya, ini nggak bisa diutak-atik ya. Di tengahnya siapa? Ya kemarin kita lihat Kiwior bermain juga cukup bagus ya, dia step up. Jadi saya rasa seandainya Gabriel besok masih cedera, saya tetap akan mempercayakan di sebelah center back tengah sebelah kiri ini ke Kiwior. Lalu Timber, melihat kemarin Zinchenko ya, saya akan masukkan Timber di kiri. Ya, saya akan masukkan Timber di kiri. Lalu Thomas Partey, mana sih Partey di kanan? Mana nih Thomas Partey? Ya, Thomas Partey di kanan. Atau kalau Arsenal ya, atau Arteta mau mencoba lebih berani ya, ini Timber di sebelah kanan ya. Ini lalu di sebelah kiri ya tadi Miles Lewis Kelly. Bentar, mana Miles Lewis Kelly ya, ini ya. Ya kita lihat besok Arteta apakah mau menurunkan Miles Lewis Kelly. Menurut saya sih untuk melawan Fulham bisa sih dicoba. Tapi dengan tadi ya salah satu pemain yang berbahaya dari mereka kan tadi Alex Iwobi ya, ada di sebelah kanan. Enggak lah. Saya nggak akan apa ya, nggak akan coba-coba. Jadi sebelah kiri saya akan pasang Timber, lalu Thomas Partey di kanan. Ya ini kalau saya yang jadi Arteta, tapi kan ya Arteta yang punya kuasa ya di sini. Ini adalah kalau saya gitu. Kalau saya ini yang akan saya pasang dengan kondisi, dengan catatan tadi ya, kondisinya bahwa Calafiori dan Gabriel Magalhaes memang tidak bisa diturunkan. Untuk di tengah ya ini karena kondisi seperti ini ya saya rasa kita akan bermain seperti ini tetap ya. Declan Rice, Jorginho dan Odegaard, saya rasa ini tidak akan diutak-atik juga. Lalu ya di depan seperti biasa juga Martinelli, Havertz dan Saka ya, untuk di depan gitu. Jadi ini Declan Rice menurut saya juga lebih bisa membantu pertahanan ya. Jadi ya ini kalau saya yang pasang, perkiraan saya di sini. Teman-teman mungkin punya perkiraan formasi, boleh ditulis di kolom komentar ya, tentang perkiraan formasi yang teman-teman perkirakan gitu. Oke, ya. Terakhir kita akan masuk ke perkiraan skor ya. Perkiraan skor saya, prediksi skor saya adalah 0-2. Ini kok Fulham Fulham. Arsenal. On saya. Ya, Fulham Fulham 0, Arsenal 2 ya. Jadi perkiraan apa namanya, prediksi skor saya 0-2. Teman-teman mungkin punya prediksi skor sendiri-sendiri, boleh tulis di kolom komentar ya, prediksi skor teman-teman ini gimana. Yang pasti tadi sekali lagi, ini memang tim yang secara kalau kita lihat dia di atas kertas harusnya sih ada di bawah kita ya. Tapi sepak bola kan dimainkan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Mereka juga di posisi 9 saat ini, hanya terpaut berapa ini ya, sekitar 6 poin doang lah ya dari Arsenal. Jadi ya secara selisih poin juga nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi ya mereka tim yang menurut saya
perlu menjadi catatan tersendiri dan perlu diperhatikan dengan baik. Kita nggak mau mengulang kondisi musim lalu di mana kita sama sekali tidak bisa menang ya melawan Fulham gitu kan ya. Jadi musim ini harus bisa menang di Craven Cottage dan juga nanti di Emirates ya. Ya, ini sih sorry, ini preview saya untuk pertandingan nanti malam. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini. Untuk teman-teman tadi yang baru hadir, boleh di like, share, dan subscribe. Dan ya tadi silakan tulis apa namanya pendapat kalian tentang formasi dan juga tentang prediksi skor supaya ini bisa membantu algoritma bagi channel saya gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa nanti malam. Kita akan live ya nanti untuk pertandingan nanti malam gitu. Oke, itu aja. See you.